Nah, di sini jadi adanya saluran air, uap air ya, udara bertekanan atau vakum jika diperlukan dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau selama kegiatan produksi berlangsung. Ya, sistem penunjang misalnya tata udara, pengolahan air, air minum, air murni, air suling yang beda ya, uap air, udara bertekanan dan gas seperti nitrogen itu harus dapat dikenali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, jadi kalau misalnya filter itu biasanya kalau industri farmasi ada namanya sistem HVAC. Ya, mungkin udah pernah dengar dibahas sama dosen sebelumnya ya. Ada bagian evaporator, filtrasi, kemudian ada blowernya ya. Nah, di mana sistem HVAC ini diawali dengan adanya evaporator dulu, kemudian ada blowernya untuk mengolah suhunya dalam ruangan, kemudian terjadi filtrasi gitu untuk menghalau debu ataupun partikel lain yang masuk ke dalam ruangan. Ya, ini ketemu lagi dengan sanitasi dan hygiene ya, di mana fungsinya untuk kebersihan jelas. Jadi untuk menghilangkan semua sumber potensial kontaminasi dan kontaminasi silang di semua area yang dapat berisiko pada kualitas produknya. Di sini sanitasi dan hygiene mencakup personil ya, personalianya, kemudian ada bangunan dan fasilitas ya, peralatan atau perlengkapan, bahan awal ya, serta produk termasuk juga wadahnya ya, harus diperhatikan gitu ya lingkungan kebersihannya. Oke. Bagian personalia ya berarti personilnya harus dalam keadaan sehat ya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian semua personil harus menerapkan pola bersih ya atau hygiene perorangan jadi pribadi ya. Personil yang menderita penyakit atau terdapat luka terbuka yang dapat mempengaruhi mutu produk itu tidak diperkenankan menangani bahan baku, bahan pengemas, bahan dalam proses dan produk jadi. Jadi sama sekali tidak boleh ya. Kalau boleh malah biasanya nggak boleh masuk untuk di industri gitu ya. Harus istirahat dulu sampai eh, sembuh begitu, baru boleh bekerja kembali. Kemudian hindari bersentuhan fisik langsung dengan bahan atau produk yang diproses untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Oke, bagaimana dengan bangunan ya? Jadi ada tersedia wastafel ya, serta toilet dengan ventilasi yang baik ya. Kemudian juga terpisah dari area produksi. Ada loker juga di lokasi yang sesuai untuk menyimpan pakaian serta barang lain ya, milik personil ya atau personalianya. Sampah di ruang produksi dibuang di tempat sampah tertutup, kemudian dibuang ke luar area produksi. Nah, ini rodentisida ya, yang hama ya, kemudian insek ya, serangga gitu ya. Bahan fumigasi berarti penyemprotan ya. Ya, kalau penyemprotan senyawa gas atau asap biasanya membunuh bakteri itu namanya fumigasi. Ya, contoh fumigasi mungkin ada hidrogen peroksida gitu ya. Itu biasanya digunakan di industri karena dia tidak meninggalkan residu atau zat sisa yang berbahaya begitu. Kemudian ya ini, jadi nggak boleh mengontaminasi peralatan, bahan awal, produk antara dan juga produk ruahan serta produk jadi. Oke. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan ya. Di sini peralatan dan perlengkapan harus dijaga dalam keadaan bersih dan segera dibersihkan setelah digunakan ya. Jadi tidak main tinggal ya, jadi harus dibersihkan. Kemudian pembersihan dengan cara basah atau vakum itu lebih dianjurkan ya. Tidak terbang juga ya kemana-mana partikelnya. Kemudian dibuat prosedur tetap ya SOP pembersihan dan sanitasi, perlengkapan yang menguraikan jadwalnya bagaimana, kemudian metode yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan, serta bagaimana metode pembongkarannya, perakitan kembali peralatannya misalnya gitu ya, harus dibongkar lagi peralatannya kemudian dirakit kembali, yaitu SOP-nya jelas. Kemudian prosedur tetap pembersihan dan sanitasi dikaji ulang secara berkala, jadi untuk memastikan bahwa prosedur tersebut masih efektif juga dan memenuhi persyaratan. Kemudian prosedur tetap pembersihan peralatan ditulis secara rinci dan jelas diletakkan di dekat alat ya yang bersangkutan supaya mudah dilihat dengan jelas. Ya, jadi semua orang bisa melakukan pembersihan gitu setelah uh, menggunakan alat. Oke, kemudian untuk bagian produksi bahan awal biasanya menggunakan air jelas ya. Peralatan untuk memproduksi air dan sistem pengolahan air harus menghasilkan air yang bermutu. Ya, di mana kualitas air secara kimia dan mikrobiologi yang digunakan dalam produksi harus dimonitor secara berkala ya. Itu ya. Jadi bagaimana menghasilkan air yang bermutu ya harus dievaluasi, dilihat ya, dites secara kimia maupun mikrobiologi. Nah, di sini pilihan metode pengolahan air misalnya deionisasi. Ya, deionisasi misalnya
itu adalah adanya resin penukar ion, mungkin kalau sudah pernah dengar ya. Jadi dia akan menghilangkan ion ya ataupun juga mineral yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada destilasi dan juga filtrasi. Nah, ini tergantung dari persyaratan produk. Kemudian verifikasi bahan ya, jadi dilihat ya apa sumber bahannya, jadi identitas memasak yang disetujui, ya udah ada kerjasama sebelumnya, jenis dan jumlah kemasan, kondisi kemasannya bagaimana, apakah bocor, rusak, kotor dan lain-lain ya. Tersedianya sertifikat analisis bahan baku. Jadi bahan bakunya juga dievaluasi ya dari supplier ketiganya itu. Kemudian sampel bahan baku diperiksa secara fisik ya terhadap pemenuhan spesifikasi, kemudian dinyatakan lulus sebelum digunakan ya. Jadi kalau misalnya ditolak gimana Bu? Ya udah ditaruh di karantina, dilaporkan ke supplier ketiganya untuk diambil kembali begitu. Kemudian bahan baku yang diterima itu harus dilakukan pengambilan sampel untuk keperluan pemeriksaan ya, baru ditetapkan statusnya berdasarkan hasil pemeriksaan apakah bahan bakunya akan digunakan atau diluluskan ataupun juga ditolak. Ya. Kemudian dikasih label bahan baku ya, jadi ada label identitas dan status ya, terdapat dalam satu label. Label tidak boleh menutupi secara keseluruhan label identitas asli bahan awal. Jadi ada dua label. Pertama label yang dari suppliernya, yang kedua adalah label dari industrinya, begitu. Kemudian bahan yang ditolak itu tidak memenuhi spesifikasi pesanan ya, bocor, kotor, tercemar atau kadaluarsa. Tindak lanjutnya akan diberi label ditolak ya, dikeluarkan dari stok gudang ya, kemudian disimpan di area ditolak. Jadi nggak akan bercampur dengan yang diluluskan. Kemudian sistem penomoran batch ya. Jadi setiap produk jadi itu diberi nomor identitas produksi atau nomor batch, di mana dia memungkinkan untuk dapat dilakukan penelusuran riwayat produknya. Ya, jadi setiap produksi itu nomor batch-nya akan berbeda-beda. Sistem penomoran batch dibuat spesifik dan tidak berulang pada produk yang sama, fungsinya untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan. Nomor batch itu dapat menjelaskan kode produknya, tahun pembuatannya kapan, dan urutan pembuatan pada tahun berjalannya. Kemudian catatan pemberian nomor batch itu harus disimpan baik dan mudah ditelusuri. Jadi pada saat memang harus ditelusuri oleh pihak berwenang, maka bisa dilihat begitu ya, ditelusuri produknya. Kemudian penimbangan dan pengukuran masih bagian produksi ya. Jadi penimbangan itu harus dilakukan di ruang timbang, jelas menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi ya. Kemudian semua pelaksanaan penimbangan dan pengukuran itu dicatat dan jika mungkin disaksikan oleh personel yang berbeda ya untuk menghindari kesalahan. Jadi kadang kita menilai oh sudah pas nih padahal seharusnya belum atau juga ada aspek mungkin lelah gitu ya. Ya udah aja gitu nggak bisa. Jadi tetap harus dipantau begitu. Kemudian ada prosedur dan pengolahan di mana semua bahan awal itu harus lulus uji sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Ya, kalau pedoman yang ada di Indonesia itu ada beberapa ya, ada Kodeks Kosmetik Indonesia, KKI, Farmakope Herbal, Farmakope Indonesia dan COA ya dari produsennya. Kemudian pengawasan selama pengolahan itu dilakukan di area produksi, dilatih oleh personil pengawasan mutu ya, dan atau produksi yang sudah dilatih oleh bagian pengawasan mutu. Jadi personilnya itu sudah melakukan pelatihan sebelumnya, sebelum melakukan pengawasan terhadap pengawasan mutunya. Kemudian produk ruahan diberi penanda sampai dinyatakan lulus oleh bagian pengawasan mutu, ya apa saja yang dituliskan, nama produknya, kemudian nomor batch-nya, jumlahnya berapa, tanggal pembuatan, dan juga ditempel ya di badan wadahnya. Kemudian ada penanganan produk kering, ya jelas pasti harus menggunakan ruangan tertutup dan terpisah dari area pengolahan lainnya. Memiliki alat penghisap debu yang ditempatkan di ruang timbang, ruang pencampuran, ruang pengisian, dan pengemasan. Kemudian alat penghisap debu yang efektif juga dipasang dalam posisi terdekat dengan akumulasi debu ya. Diharapkan debu ini jangan sampai terkontaminasi dengan produk kering ya. Karena kan sangat berpotensi ya untuk tercampurnya. Kemudian dilengkapi dengan ruang antara juga ya. Kalau misalnya memang dibutuhkan. Tapi seharusnya memang harus ada ruang antara begitu ya. Untuk meminimalkan kontaminasi tadi. Oke.
Kemudian bagaimana dengan penanganan produk basah? Yang pertama harus mencegah kontaminasi silang. Jadi caranya peralatan dan ruangannya yang tersanitasi, kemudian ruangannya juga memiliki ventilasi yang baik ya. Dan yang kedua ada penggunaan sistem produksi dan transfer secara tertutup. Nah, artinya apa? Jadi sistem pengolahan, jadi adanya pencampuran, kemudian pemindahan, pengisian produk itu dilakukan secara tertutup dengan sistem gravitasi. Jadi adanya udara bertekanan dilengkapi dengan peralatan yang memadai gitu. Jadi nggak ada celah dari luar. Oke. Kemudian untuk pelabelan dan pengemasan, ya. Jadi selama proses pelabelan dan pengemasan itu harus dilakukan pengambilan sampel ya di awal tadi ya. Jadi setiap proses itu adanya pengambilan sampel secara acak untuk pemeriksaan bobot dan penampilan. Nah, pada saat digunakan, ini pengemasan diberi identitas produk yang dikemas, termasuk nama produknya apa, nomor batch-nya, dan ukuran yang dapat dilihat dengan jelas. Satu lini pengemasan dalam satu satuan waktu tertentu hanya digunakan untuk satu macam produk. Ya, kenapa? Untuk menghindari tercampurnya satu produk dengan produk lain. Jadi harus dipisah. Selanjutnya pada akhir pengemasan dan pelabelan itu dilakukan penghitungan kembali ya atau kita sebut rekonsiliasi produk akhir yang diperoleh berapa, kemudian sisa komponen wadah dan tutupnya berapa, pembungkusnya berapa ya, dan sebagainya gitu. Rekonsiliasi ini dicatat pada catatan pengemasan batch ya. Setelah itu barang dikarantina sambil menunggu ya apakah diluluskan atau ditolak dari bagian pengawasan mutu. Oke. Ya, bagaimana ketika udah jadi nih produk jadi ya ada proses karantina tadi ya. Kemudian kalau sudah lulus baru ke pengiriman ke gudang produk jadi. Nah, di sini semua produk jadi mendapatkan persetujuan dulu ya oleh bagian pengawasan mutu sebelum dilakukan pendistribusian. Ya, di mana persetujuan yang diberikan itu oleh bagian pengawasan mutu bisa berupa label atau stempel ya. Tulisannya diluluskan, kemudian ditandatangani ya atau secara sistem manual bisa ataupun juga secara komputer. Nah, apabila area karantina terdapat di gudang produk jadi, maka produk boleh diterima dari bagian pengemasan sekunder sebagai status produk karantina. Penyerahan produk jadi dalam status karantina harus disertai catatan penyerahan produk jadi. Ya, jadi misalnya dalam satu ruangan gitu ya, itu ada gudang produk jadi sama area karantina. Nah, tapi bisa memasuki area produk jadi apabila terdapat catatan penyerahan produk jadi. Jadi udah diluluskan nih dari sistem apa? Dari bagian pengawasan mutu sehingga produknya itu bisa dikeluarkan, baru ada catatan penyerahan produk jadi. Oke, kemudian bagian pengawasan mutu, ya pengawasan mutu berarti semua upaya pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan, baik sebelum ya, berarti bahan awalnya, selama ya, dan juga setelah pembuatan kosmetik ya. Untuk apa? Untuk menjamin produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Jadi dari persyaratan mutu selanjutnya ini. Oke, kemudian dilakukanlah uh, sampling gitu ya atau pengujian dari proses awal sampai akhir. Oke, lanjut untuk sistem pengawasan mutu ya ini ada beberapa ya untuk bangunan laboratorium harus ada tempat sampah ya, kemudian ada ventilasi udara, penyaluran gas serta asap yang berbahaya ya keluar ya biasanya pakai lemari asam. Kemudian unit lab ya dilengkapi dengan ventilasi udara terpisah ya. Kemudian tempat bahan pengujian, pelarut, sampel pertinggal dan juga standar bahan awal ya. Jadi terpisah tuh ya, jangan sampai sampel pertinggal, standar bahan awal gitu ya. Bahan yang belum diuji itu bersatu gitu ya. Jadi dipisah untuk tempatnya masing-masing. Kemudian untuk peralatannya ada SOP ya, bagaimana cara pengoperasiannya ya setiap peralatan pengujian. Kemudian disimpan ya di dekat peralatannya. Kemudian peralatannya juga dirawat, dikalibrasi secara berkala, kemudian juga didokumentasikan. Jadi kalau misalnya kalibrasi tanggal berapa lagi selanjutnya untuk kalibrasi ulang. Nah itu, jadi ada pencatatannya gitu. Kemudian reaksi dan media pembiakan ya, berarti ini biasanya untuk evaluasi ya. Jadi ada SOP untuk pembuatan bahan reaksi dan media pembiakan, di mana reaksi yang dibuat di lab itu harus diberi label ya, antara lain konsentrasinya berapa ya, batas waktu penggunaannya ya pasti ya, reaksi kan ada kadaluarsanya begitu.
Kemudian tanggal standarisasi ulangnya, tanggal pembuatan, dan tanda tangan analis yang membuat ya. Jadi personilnya itu bertanggung jawab terhadap reaksi yang digunakan, begitu. Kemudian untuk spesifikasi dan prosedur pemeriksaan atau pengujian bahan atau produk itu harus tertera nama bahan atau produknya ya. Kemudian ada nomor atau kode bahan ya. Kemudian kode produknya, keterangan tentang wadah dan kemasannya, persyaratan kualitatif dan kuantitatif ya dengan kriteria penerimaannya seperti apa, ya itu udah tertulis dengan jelas. Panduan pengambilan sampel yang pengujian atau referensi dari prosedur uji yang disetujui bagaimana, kemudian batas kadaluarsanya, bahan yang sudah kadaluarsa tidak boleh digunakan itu jelas ya. Kemudian cara penyimpanannya bagaimana ya. Jadi kadang kan ada kosmetik yang memang tidak bisa disimpan di apa namanya di suhu biasa gitu ya. Kemudian catatan analisis dan pemeriksaan atau pengujian bahan atau produk ya terdiri dari nama dan nomor batch sampel ya, nama personil yang mengambil sampel siapa, kemudian metode analisis yang digunakan, data analisis ya bisa berupa bobot ya, pembacaan buretnya, volume dan pengecaran. Kemudian perhitungannya dalam unit ukuran dan rumus yang digunakan ya. Pernyataan apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat spesifikasi ya. Kemudian ada saran juga mengenai tindakan selanjutnya apakah diluluskan ya atau ditolaknya yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh bagian pengawasan mutu ya. Jadi personilnya yang bertanggung jawab ya untuk pelulusan ataupun penolakan produknya. Kemudian tanggal dan tanda tangan analis yang melakukan pengujian dan atasan yang memeriksa perhitungannya dan juga jumlah sampel yang diambil. Oke. Kemudian masih dalam pengawasan mutu ya. Jadi untuk pengambilan sampel ya, itu harus jelas personil pengambilan sampel itu telah dilatih tentang tata cara pengambilan sampelnya, kemudian bagaimana metode pengambilan sampelnya, jumlah sampel yang diambil berapa ya, penggunaan alat khusus misalnya untuk mengambil sampel, kemudian penggunaan wadah sampel terbuat dari gelas kah, atau plastik atau baja tahan karat yang pastinya nggak boleh berpengaruh terhadap mutu bahan atau produknya. Kemudian penandaan wadah sampelnya, ya. Kemudian wadah ditutup kembali segera setelah pengambilan sampel. Kemudian untuk bahan baku, berarti setiap bahan bakunya itu harus diuji ya terhadap spesifikasi yang telah ditentukan, ya misalnya identitas ataupun kemurniannya. Kemudian bahan baku yang memenuhi syarat